Terlihat Junjae menggeser kain yang menampakkan mayat di dalam lemari pendingin. Tiba-tiba pintu ruang karantina terbuka. Eun-hyuk meminta Hyun-soo untuk ikut bersamanya. Bapak Suk-hyun yang iri membisikkan sesuatu kepadanya, tapi Hyun-soo tidak menghiraukan perkataan Bapak Suk-hyun dan keluar dari ruang karantina. Eun-hyuk berjalan dan terus berbincang tentang sistem pengamanan yang belum layak di lobi Green Home yang sewaktu-waktu dapat ditembus oleh monster. Tanpa basa-basi, Eun-hyuk menyerahkan semua urusan yang berbahaya kepada Hyun-soo tanpa bisa menolak. Hyun-soo diharuskan membawa Dusik ke lobi untuk membantu mempersiapkan senjata dan pengamanan lobi. Di kamar 1408, Dusik membuka pintu kamar mandi dengan perlahan sambil bersiap menembak saat ada yang menyerangnya. Ia melihat sesuatu yang besar menyerupai janin dalam kandungan sedang berdetak dan mengeluarkan suara seperti bayi yang baru bangun tidur. Dan itu mengingatkan dirinya tentang Myung-suk yang saat itu sedang bercerita sambil menidurkan Soo-young dan Young-soo. Dia meminta Dusik membunuhnya saat berubah menjadi seorang monster. Tetapi dia tidak yakin bisa merawat kedua anak itu. Dusik terpaku menurunkan senjatanya dan menutup pintu kamar mandi dengan perlahan menggunakan tongkatnya. Dusik bilang kepada kedua anak itu bahwa Myung-suk sudah pergi dan mereka harus bisa merelakannya. Sang-wook berjalan tanpa memperhatikan sekitarnya. Ibu Jin-ok yang tahu bahwa Sang-wook seorang gangster yang mau melakukan segala hal demi uang, tiba-tiba menghentikan Sang-wook sambil memohon untuk membantunya keluar dari gedung. Tetapi Sang-wook tidak menghiraukan dan malah menyingkirkannya. Sang-wook terhenti saat melihat pintu tangga darurat yang ditutupi oleh barang yang dijaga oleh Seung-wan. Sang-wook meminta agar pintu itu dibuka sekarang juga. Tapi Seung-wan ragu akan itu. Meskipun dilarang, Sang-wook tetap akan melakukannya, yang membuat Eun-hyuk mempersilahkan dia membuka pintu itu. Hyun-soo dengan tongkatnya ikut pergi bersama Sang-wook. Dia bertugas membawa Dusik dan kedua anak itu turun ke bawah. Sesaat sebelum dia naik, Eun-hyuk berbisik bahwa tugas utama adalah membawa Dusik. Lalu keselamatan Soo-young dan Young-soo yang membuat Hyun-soo dilanda rasa kalut. Ye-kyang yang mendengarnya tidak dapat menahan amarah dan mendorong Eun-hyuk ke pintu kamar mandi. Karena keputusan Eun-hyuk dapat membahayakan banyak nyawa manusia. Menurutnya, Ye-kyang belum memahami keadaan berbahaya yang sedang terjadi sekarang. Apabila manusia yang berkorban, maka semakin banyak nyawa yang hilang. Dan harus terbiasa memanfaatkan waktu emas dengan memperlakukan Hyun-soo sebagai senjata terkuat yang dimiliki. Saat Ye-kyang akan meninggalkannya, Eun-hyuk berbicara tentang keputusan penghuni Green Home. Yang awalnya hasil voting itu akan dimanipulasi. Tetapi hasilnya cukup membuat kaget karena banyak yang memilih Hyun-soo untuk bersama mereka meskipun Hyun-soo adalah orang baru yang tidak mereka kenal sebelumnya. Semua orang pasti sangat ketakutan dengan keadaan ini. Tidak tahu siapa dan kapan mereka akan berubah menjadi seorang monster. Eun-hyuk menunjukkan sebuah clue di suatu blog yang bernama Kru-kru yang mengatakan bahwa keadaan ini bukanlah wabah penyakit melainkan sebuah kutukan. Dan itu mengingatkan Ye-kyang tentang catatan calon suaminya. Jisoo yang mendengarkan pembicaraan mereka berdua menemui Jae-hyun untuk mencari cara untuk bisa membuatnya tetap hidup. Mereka berdua menyambung beberapa kain putih dan menuliskan tanda SOS lalu naik ke rooftop untuk memasang kain yang digunakan untuk tanda meminta bantuan. Sang-wook menaiki tangga darurat sambil memainkan kunci milik Young-jae yang berhasil dia ambil saat dirinya terdorong ke tembok. Hyun-soo melihat banyak jejak darah menuju salah satu pintu tangga darurat. Hal itu membuat sosok hitam dalam dirinya muncul dan membuatnya ingin membunuh monster yang ada di belakang pintu itu. Sang-wook menghentikan Hyun-soo dengan menarik dan mengajarnya. Tidak sadar pintu itu terbuka sangat lebar dan menyebabkan monster itu langsung membawa Sang-wook ke dalam ruang berapi. Hyun-soo tersadar dan ikut masuk ke dalam mencari tanda-tanda keberadaan Sang-wook. Dengan sangat cepat, monster itu menghajar Hyun-soo hingga dirinya terjatuh berkali-kali. Saat Hyun-soo mencoba berdiri dan terus berjalan, dia bertemu Yuri dan Gil yang sedang memeriksa keadaan Sang-wook yang tergeletak dengan tangan monster di pangkuannya.
Tidak lama Sang Wook tersadar dan langsung menepis tangan Yuri yang sedang mengobatinya, lalu keluar dari kamar itu. Yuri juga akan mengobati Hyunsoo. Tiba-tiba Gil mengarahkan senjatanya ke arah Hyunsoo dan meminta Hyunsoo untuk menunjukkan luka yang sedang dia tutupi. Luka di pipi Hyunsoo dengan sekejap menghilang, dan itu membuat Gil mengetahui bahwa Hyunsoo adalah monster dan menyuruhnya keluar dari kamar. Saat Hyunsoo akan membuka pintu, tiba-tiba Gil tertawa dan membuat Hyunsoo kebingungan. Saat itu juga Gil memutuskan untuk ikut dengan Hyunsoo ke lantai 14 untuk menyelamatkan Dusik, Suyong, dan Yongsoo. Mereka bertiga berhasil masuk ke kamar 1408. Hyunsoo menyapa kedua kakak beradik itu, lalu menanyakan keberadaan Myungsuk. Dusik memperlihatkan keadaan Myungsuk dengan mempersilahkan Hyunsoo membuka pintu kamar mandi dan melihatnya sendiri. Waktu makan telah tiba. Semua penghuni Green Home mendapatkan makanan dengan porsi yang sama untuk menghemat persediaan yang ada. Sun Young bertugas membawa makanan ke ruang karantina, menyerahkan makanannya lewat sela-sela pintu besi. Awalnya semua biasa saja, saat tiba giliran suaminya, Sun Young dengan raut ketakutan menyerahkan makanan itu. Bukan mengambil makanan yang diberikan istrinya, Bapak Suk-hyun malah menarik lengan istrinya hingga kesakitan terjepit pintu besi karena makanan yang diberikannya hanya sedikit, dan mengatakan kalau dia berubah menjadi monster, korban pertamanya adalah istrinya sendiri. Yoon Jae yang tahu itu langsung memegang erat lengan Bapak Suk-hyun dan mengatakan untuk menahan emosinya. Sun Young masuk ke dalam ruang karantina dengan pisau di tangan kirinya yang dia sembunyikan di balik punggungnya. Dia memandangi Bapak Suk-hyun dengan penuh dendam. Bapak Suk-hyun yang merasa sedang diawasi membalikan badannya. Sun Young mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Bapak Suk-hyun kalau dia berubah menjadi monster, karena itu tidak membuat dia bahagia. Bapak Suk-hyun mengira itu hanyalah sebuah lelucon dan tidur kembali memunggungi istrinya. Sun Young meninggalkan Bapak Suk-hyun dengan berjalan mundur. Tiba-tiba Yoon Jae menghentikannya dan bertanya tentang keberadaan Sang Wook. Yoon Jae terdiam sejenak memikirkan alasan Sang Wook naik ke lantai atas dan teringat tentang kunci kamar rahasianya. Dia pun langsung mencari cara untuk keluar dari ruang karantina. Yoon Jae melukai dirinya sendiri dan mengatakan pada penghuni lain bahwasanya saat dia mengeluarkan darah, dia tidak berubah menjadi seorang monster. Penghuni lain pun langsung mengeluarkannya dari ruang karantina. Setelah keluar dari ruang karantina, Yoon Jae langsung menuju ke kamar mandi untuk mengambil palu yang dia sembunyikan dan bersiap untuk menghantam Sang Wook. Sang Wook masuk ke kamar Yoon Jae langsung menggeledah semua laci daerah yang dirasa mencurigakan. Tetapi tidak ada tanda-tanda tentang pembunuhan yang membuat Sang Wook frustasi dan keluar dari kamar itu. Saat berjalan menjauh dari kamar Yoon Jae, Sang Wook mencurigai kamar sebelahnya. Dia mencoba memasuki kamar itu dengan kunci yang dia pegang. Pintu kamar itu terbuka dan menampakkan koleksi foto anak-anak kecil yang berlumur darah bertempel di mana-mana. Dia menemukan foto anak kecil itu yang selama ini dia cari. Di saat itu juga emosi Sang Wook terhadap Yoon Jae meledak-ledak. Dia turun ke bawah untuk menghajarnya. Sang Wook menghiraukan segala hal yang menghalanginya, termasuk peringatan dari Jae-hyun yang membuat HP-nya terlempar. Dengan amarah yang memuncak, Sang Wook menuju ruang karantina untuk menghabisi Yoon Jae. Tetapi tiba-tiba kepalanya dihantam oleh sebuah palu yang membuatnya terhuyung ke depan. Kepalanya sudah mengeluarkan banyak darah. Tetapi niat untuk menghabisi nyawa Yoon Jae lebih besar. Sang Wook melemparkan tubuh Yoon Jae ke tumpukan batu bata, lalu menghajarnya dengan palu hingga darah terciprat kemana-mana dan wajah Yoon Jae tidak terwujud. Sang Wook menyeret tubuh Yoon Jae hingga keluar dari gedung Green Home dan menaruhnya di antara bongkahan material proyek. Sang Wook yang berhati dingin membawa Suung dan Minju ke dalam gedung Green Home dan menutup pagar pembatas dengan menariknya ke bawah dengan tenaga yang tersisa. Jae-hyun tiba-tiba datang dan menahan pagar pembatas. Mereka saling bertatapan. Tenaga Sang Wook tidak cukup untuk menarik pagar pembatas itu lebih kuat dan pingsan di depan Jae-hyun.
Ibu Jin Ok yang mengetahui putrinya sudah ada di dalam gedung meskipun dalam keadaan tak bernyawa, memeluk erat raga Minju sambil menangis. Yunsu berhasil membawa Dusik dan kedua anak itu bersama dengan Gil dan Yuri. Seperti sebelumnya, setelah tugasnya sudah terselesaikan, Yunsu langsung masuk ke dalam ruang karantina, memeluk lututnya dan tertidur. Di sisi lain, Yongsu rindu dengan ayahnya yang sampai saat ini belum juga kembali. Suyong menenangkan adiknya agar tidak memikirkan hal yang dapat membuat mereka sedih. Ibu Jin Ok mulai membuka jalan pikirannya dan hidup bagaimana mestinya melihat kedua anak itu bersedih kehilangan ayahnya. Pemakaman Suung dan Minju dilakukan di dalam gedung disaksikan penghuni gedung lain. Bunga terakhir dari Sungsu dan Suyong yang diletakkan di atas makam mereka berdua sebagai tanda penghormatan terakhir atas usaha bertahan hidup dan menyelamatkan orang lain. Setelah pemakaman selesai, Ibu Jin Ok berjalan dengan tertatih dan hampir terjatuh lalu ditahan oleh Yik Yang. Ibu Jin Ok berkata seorang ibu harus kuat yang membuat Yik Yang berpikir dan meneruskan hidupnya lebih kuat lagi. Yang Su sedang mendengarkan cerita tentang dinosaurus yang menyiratkan makna bahwa semua makhluk hidup akan punah seiring berjalannya waktu, tidak terkecuali manusia. Nenek moyang berubah menjadi manusia yang pintar memahami keadaan atau malah menjadi kejam demi bertahan hidup. Di ruang lain, Dusik sedang mempersiapkan beberapa alat yang memakan listrik cukup banyak dan membuat lampu di dalam gedung berkedip berkali-kali yang membuat penghuni gedung Green Home terbangun dan ketakutan sesuatu akan terjadi. Lagi-lagi Yunsu keluar dari ruang karantina untuk mengambil semua yang dibutuhkan oleh penghuni lain dan menghadapi berbagai monster yang menghalangi jalannya. Yunsu berjalan menaiki tangga dengan tangan yang bersiap memegang senjata dengan hati yang kalut, dan itu membuat sosok hitam dalam dirinya terbangun. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 6. Juli tahun 2020, Sang Wook sedang beristirahat dari pekerjaan konstruksinya sambil menghisap rokok. Tiba-tiba mengingat sesuatu yang membuatnya naik pitam. Seorang laki-laki dengan payung hitamnya sedang menelusuri jalan sepi. Tiba-tiba di depannya terdapat seseorang bertudung hitam dengan luka di pipi yang dibalut dengan perban mendekatinya. Sang Wook dengan dendam yang tidak pernah padam menanyakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, di mana pria berpayung itu hanya diberi hukuman ringan atas hilangnya nyawa manusia. Laki-laki berpayung itu melewatinya begitu saja. Sang Wook yang merasa hal itu tidak adil membalaskan dendamnya dengan menusuk leher pria itu dengan sebuah pisau. Seorang petani laki-laki mendekati dan membuyarkan lamunannya. Petani itu mengetahui bahwa Sang Wook adalah seorang gangster. Dia meminta pertolongan kepada Sang Wook untuk mencari putrinya yang sedang diculik oleh seorang pria yang mengirimkan foto kepadanya. Foto yang memperlihatkan gadis cilik membawa mainan berwarna merah sedang tersenyum. Tidak tahu peristiwa apa yang akan menimpanya setelah itu. Petani itu memberikan semua hartanya, memohon dan terus menangis sambil memegang kaki Sang Wook, karena dia adalah harapan satu-satunya. Sang Wook terbangun dari mimpinya, mencekik Yuri yang sedang mencoba mengobati luka yang ada di kepalanya. Yuri yang tidak tahan dengan rasa sesaknya segera keluar dari ruangan satpam dan menyemprotkan obat asma, menenangkan detak jantung dan emosinya. Setelah beberapa menit berdiri di depan kantor satpam, dia pergi menuju ke suatu tempat. Terlihat Gil sedang mengamati keadaan sepeda motor hitam kesayangannya di luar gedung dengan teropong di antara batu bata. Tiba-tiba Yuri mengagetkannya karena Gil tertangkap akan melakukan sesuatu untuk mengambil motor itu. Yuri akan pergi mengambilnya, tetapi kunci sepeda motor itu terkalung di leher Gil dan tidak akan pernah dia berikan. Demi keselamatan Yuri, saat Yuri akan meninggalkan ruangan itu, Gil bertanya tentang persediaan obat asma Yuri. Dan jawaban Yuri membuat Gil khawatir. Chaiwan mengintip pos satpam yang saat Sang Wook sedang duduk dan menenangkan pikirannya. Penghuni Green Home lain sedang kebingungan tentang kejadian pembunuhan antara Sang Wook dan Yoon Jae.
Ada yang berpendapat peristiwa itu sebuah pembunuhan kejam yang mengharuskan Sang Wook keluar dari gedung. Ada juga yang bilang peristiwa itu sebuah perlindungan diri. Mereka terus membicarakannya hingga Sang Wook keluar dari pos satpam dengan keadaan yang sangat mengerikan. Langkahnya terhenti saat ibu Jin Ok mendekatinya untuk berterima kasih telah menolongnya sambil mencopoti perhiasan yang dia gunakan. Sang Wook menolaknya dengan tidak menghiraukan pemberian ibu Jin Ok dan terus berjalan menuju tempat pemakaman untuk mengubur kunci kamar Yoon Jae. Sang Wook menyalakan api di dalam sebuah tong dan membakar semua foto serta uang yang telah petani itu berikan kepadanya. Dia gagal dalam misinya. Jae-han mendekatinya untuk memberikan HP Sang Wook jatuhkan tadi. Jae-han membaca semua pesan antara Sang Wook dengan petani itu. Jae-han tidak membenarkan atau menyalahkan perlakuan Sang Wook, tetapi hal itu yang harus dilakukan. Saat Jae-han melangkah menjauhinya, Sang Wook berbicara sambil menyalakan rokoknya yang membuat Jae-han menoleh. Dia mengatakan bahwa Tuhan lebih menyukai orang seperti Jae-han daripada dirinya. Maka berdoalah kepadanya. Di dalam toko Bapak Suk-hyun, Jae-han membawa sebuah soju dan gelas kecil untuk minum di siang hari dan menasihati Sang Wook tentang betapa baiknya Tuhan. Jae-han mencelupkan ujung lidahnya ke dalam gelas soju, lalu bercerita tentang masa lalunya. Dia termasuk alkoholik dan sekarang mencoba menahan untuk tidak meminumnya lagi. Jae-han meminta Sang Wook tanpa rasa ragu sedikit pun untuk menjaga tempat ini dan berkelahi dengan cara Sang Wook sendiri. Di dalam kamar mandi, Jisoo sedang memandangi saluran air wastafel. Tiba-tiba darah keluar deras dari hidungnya dan itu membuatnya bertingkah agresif. Jisoo berjalan keluar dari kamar mandi seperti monster yang membuat penghuni lain ketakutan. Tetapi mereka sudah menyiapkan perangkap untuk mencegah kejadian terulang. Dengan kerjasama yang baik, Jisoo digiring oleh Jae-han ke sebuah jebakan yang akan mengangkatnya hingga tidak dapat bergerak. Setelah Jisoo tersadar, mereka mulai tenang dan menurunkannya. Jisoo mulai membersihkan darah yang ada di hidungnya dengan hati-hati. Muncul Eun-yu yang keluar dari kamar mandi mengejek kondisi Jisoo. Jisoo berbalik lalu menanggapi dan mengacungkan senjata tongkat baseballnya tepat di depan wajah Eun-yu yang membuatnya terdiam. Yi-kyung melewati penghuni Green Home yang sedang menangani Jisoo begitu saja, menuju ke instalasi bawah tanah sambil membawa kapak untuk mengambil HP-nya yang masuk ke ruangan bergembok. Tanpa rasa takut, dia berjalan menelusuri lorong instalasi yang panas dan gelap sendirian. Dia menghancurkan gembok itu lalu mengambil HP dan masuk lagi ke gedung. Dia teringat dengan sikap calon suaminya yang mencurigakan dan selalu bekerja keras setiap hari. Apalagi saat Yi-kyung menemukan buku yang bertuliskan kru-kru. Setelah keluar dari pintu instalasi bawah tanah, Eun-hyuk menyuruhnya keluar dari gedung karena tindakan yang dilakukan Yi-kyung dapat membahayakan nyawa penghuni Green Home. Seon-young menghentikannya, tetapi Yi-kyung tetap melangkah keluar gedung dan pergi dengan motor kesayangan Gil. Yi-kyung menuju ke suatu tempat menggunakan motor kesayangan Gil itu. Dengan kecepatan tinggi melewati kondisi jalan yang padat dengan mobil rusak akibat munculnya monster-monster di sepanjang jalan. Setelah sampai di depan gedung dan membuka helmnya, dia teringat akan sesuatu. Kebakaran terjadi dalam gedung itu dan dia adalah keluarga korban kebakaran yang belum juga ditemukan jasadnya. Yi-kyung akan menyelidiki sendiri TKP-nya. Pastinya tidak akan mendapatkan izin. Dia sudah menyiapkan surat pengunduran diri yang sekarang dia serahkan kepada pejabat yang menangani kasus itu. Yi-kyung mengendarai motor hitam itu menelusuri lorong gedung dan membuka suatu ruangan yang dia sering datangi. Di dalam ruangan itu dia mulai mencari bukti-bukti. Ternyata iPad calon suaminya masih ada dan menyala. Dia mulai memasukkan ketasan di tanggal pernikahannya. Yi-kyung mulai membaca catatan yang isinya rekam medis data statistika rumah sakit tahun 2020. Dia membaca file kru-kru yang isinya sama persis dengan kata-kata yang ditunjukkan oleh Eun-hyuk. Ternyata calon suaminya juga mengalami hal yang serupa. Dia terus-menerus mimisan dan pingsan, tetapi selalu menyangkalnya dan bertahan demi memecahkan fenomena yang ada.
Calon suami Ye Qiang harus dapat bertahan sampai hari ke-15 karena dia sedang meneliti gejala monsterisasi untuk mengakhiri mimpi buruk yang sedang terjadi. Ye Qiang yang saat itu sedang terfokus dengan iPad yang dia pegang, tiba-tiba mendengar pelatuk pistol sedang ditarik dan mengarah kepadanya. Tim keamanan negara membawanya ke markas untuk diinterogasi. Dengan keadaan tangan digantung, Ye Qiang harus bisa menahan emosinya. Pemimpin tim keamanan menyudutkannya hingga membuat Ye Qiang berbicara dan mengaku tentang suspek yang masih bisa bertahan dengan proses monsterisasi. Di suatu ruang bermain, Yongsu dan Suyong sedang bercanda dan memainkan dinosaurusnya. Saat sedang asik tertawa, Ibu Jin-ok mengambil mainannya dan menggantikannya dengan buku cerita. Kedua anak itu terdiam karena Yongsu masih belum bisa membaca, dan itu membuat Ibu Jin-ok mengajari Yongsu dengan perlahan. Setelah beberapa hari, Yongsu sudah bisa membaca tanpa diperagakan terlebih dahulu oleh orang lain. Dia mencoba membaca tulisan di papan putih yang isinya tentang daftar pertemanan beberapa penghuni Green Home yang membuatnya bingung karena namanya tidak tertulis. Gil pun memberi pengertian dengan menjadikannya agen rahasia yang namanya tidak boleh tertulis di papan putih itu. Di sebelah catatan pertemanan terdapat peraturan baru yang mengharuskan penghuni Green Home taat akan itu. Peraturan itu berbunyi, bergerak dalam kelompok kecil yang dapat memudahkan mereka bergerak, melaporkan segala hal yang aneh untuk minimalisir terulangnya kejadian yang lalu, mengharuskan makan sehari sesuai porsi yang ditentukan untuk menghemat persediaan yang ada, dan rutin mengecek suhu tubuh. Yunsu sudah membawa semua kebutuhan yang tercatat di dalam notesnya. Semua penghuni Green Home memanfaatkan Yunsu untuk mengambilkan barang-barang mereka yang ada di dalam kamarnya. Mereka menganggap Yunsu sebagai pesuruh yang dapat dimanfaatkan kapan saja, dan itu membuat Yunsu sedikit kesal. Perlakuan yang dapat Yunsu setelah permintaan mereka terpenuhi pun masih juga sama. Setelah tugasnya selesai, dia langsung dikurung di ruang karantina lagi, tanpa bisa berbaur dengan mereka. Dusik yang sudah mengenal Yunsu merasa bahwa perlakuan mereka kepada Yunsu sudah tidak manusiawi, dan menyesal tidak dapat menyuarakan pendapatnya. Lagi-lagi Yunsu harus naik ke atas dan memasuki kamar satu persatu untuk mengambil kebutuhan penghuni lain. Dan hal itu membuat dia mulai menampakkan kekesalannya. Saat Yunsu naik ke atas melalui tangga luar gedung, dia memasang berbagai macam benang, balon, dan benda yang dapat berbunyi untuk mendeteksi adanya makhluk selain dia yang melewati jalan yang sama. Yunsu mencoret satu persatu kebutuhan yang sudah diambil. Tiba-tiba banyak balon meletus, benang yang dipasangnya pun putus. Benda-benda itu mengeluarkan bunyi yang gaduh, artinya ada makhluk lain, monster yang memiliki kecepatan luar biasa sedang berada di lantai yang sama dengannya. Dengan keberanian yang ada, Yunsu membuka pintu kamar dan langsung terjatuh setelah dorongan cepat dari monster berkaki kuda. Di dalam toko, beberapa penghuni Green Home saling bantu mengeluarkan cairan dari botolnya yang akan dijadikan sebagai senjata tambahan. Dengan santainya, Byung-il menghabiskan beberapa botol lalu tersadar Sang Wook sedang memperhatikannya dari jauh dengan tatapan yang mengintimidasi. Seung-wan merasa ada yang aneh dan menanyakan Yunsu yang tidak kunjung datang. Tiba-tiba, Ji-eun meniup peluitnya dengan keras dan cepat yang menandakan ada sesuatu yang aneh sedang memasuki lobi. Dengan langkah 1000, para penghuni Green Home membawa senjatanya menuju bunyi peluit. Makhluk dengan tumpukan rambut berjejak darah sedang berjalan terseok-seok mendekati mereka. Sun Young menyadari bahwa monster tumpukan rambut itu adalah suaminya, yaitu Bapak Suk-hyun. Sun Young tanpa ragu sedikit pun langsung mendekatinya. Bapak Suk-hyun meminta maaf atas perlakuan kasarnya selama ini kepada Sun Young dan meminta Sun Young membunuhnya. Dia pun mengayunkan pipa besi ke arah Bapak Suk-hyun dengan keras secara terus-menerus yang menimbulkan bunyi hingga Bapak Suk-hyun tidak bergerak lagi dan mengeluarkan banyak darah. Sun Young memukulnya sambil menangis histeris. Dia harus membunuhnya, tetapi hatinya hancur karena sepatah kata yang diucapkan Bapak Suk-hyun yang baru dia dengar selama bertahun-tahun pernikahannya.
Di saat semua memperhatikan tertuju kepada Sun Young dan Bapak Suk-hyun, An Hyo membukakan pintu tangga darurat dan menampakkan Hyun Soo dengan bola matanya penuh dengan warna hitam yang sedang kelelahan. Hyun Soo berjalan melewati kerumunan penghuni Green Home. Saat melihat darah yang berlinang di lantai, sosok hitam dalam diri Hyun Soo mulai berbicara. Suatu saat Hyun Soo akan mengalami hal yang sama seperti Bapak Suk-hyun saat dirinya berubah. Hyun Soo menjatuhkan tas ranselnya yang penuh dengan barang-barang permintaan penghuni Green Home, lalu masuk ke dalam ruang karantina. Sun Young mengalami tekanan batin yang membuatnya menyendiri sambil menghabiskan banyak rokok. Pada malam hari telah tiba, beberapa penghuni Green Home berkumpul di suatu ruangan. Byung Il mulai merengek dan itu membuat Yong Soo menangis dan ketakutan. An Hyo berdiri menyeletuk bahwa tidak akan ada yang berubah jika hanya merengek dan tidak melakukan sesuatu, lalu pergi meninggalkan mereka. An Hyo duduk sambil membaca buku di sebelah Hyun Soo yang terbangun karena mimpi buruk tentang sosok hitam dalam dirinya. An Hyo kesal dengan sikap Hyun Soo yang sangat penurut dan tidak dapat membantah perintah orang lain yang membuatnya kesal. An Hyo sadar akan luka sayat panjang yang ada di tangan Hyun Soo dan membuatnya bertanya siapa yang melakukan hal itu hingga Hyun Soo menyakiti dirinya sendiri. Hyun Soo selalu menyalahkan dirinya dan itu membuat orang lain tidak pernah menghargai apalagi mendengarkannya. An Hyo mengajarinya mengumpat agar Hyun Soo dapat menolak apa yang dia tidak sukai atau tidak diinginkan olehnya. An Hyo keluar dari ruang karantina, berpapasan dengan Jisoo dan An Hyo. Dia melarang mereka untuk masuk menemui Hyun Soo dan mengatakan hal yang membuat mereka kesal. An Hyo menampar pipi An Hyo dengan sangat keras karena An Hyo membicarakan sesuatu yang membuatnya semakin kalut. Saat itu juga An Hyo pergi meninggalkan mereka dengan rasa kecewa. An Hyo memberi Hyun Soo tugas baru. Hyun Soo harus turun ke basement untuk mengecek kondisi dan membenahi CCTV yang ada. Saat mencoba untuk membenahi letak CCTV, Hyun Soo diserang monster yang membuatnya tergantung terbalik. Hyun Soo tidak sadarkan diri, dibalut dengan sarang laba-laba dan dilumuri dengan cairan lengket berwarna hijau. Kejadian itu terekam CCTV yang membuat An Hyo, Jisoo dan Sang-wook dan Jae-han ikut turun ke basement menyelamatkan Hyun Soo yang tidak bergerak sama sekali. Perlahan mereka berempat berjalan mencari keberadaan Hyun Soo. Saat mereka menemukan keberadaannya, cairan kental berwarna hijau itu naik ke atas dan meninggalkannya. Mereka membawa Hyun Soo menjauh dari tempat tadi. Tiba-tiba Jisoo terjatuh dan tongkat baseballnya menimbulkan suara yang membuat monster kaki kuda di basement terbangun dan menyerang mereka. An Hyo terlempar ke arah mobil yang membuatnya sensornya menyala. Monster kaki kuda langsung berlari dengan cepat ke arah An Hyo. Di ruang kendali, Du-sik sedang memantau CCTV. Tiba-tiba bunyi langkah monster dengan kuku yang tajam berada di atasnya. Monster laba-laba itu berhasil masuk ke dalam gedung dan mengejar Soo-young. Dengan gerakan cepat, Du-sik menembakkan monster laba-laba itu. Tidak lama monster itu bangun dan mengejar Du-sik. Kursi rodanya terjatuh dan membuatnya merangkak secepat mungkin menjauhi monster laba-laba itu. Soo-young yang ingin membantunya ditarik ke atas oleh monster laba-laba. Soo-young pun berteriak memanggil nama Du-sik. Dan film pun bersambung.